Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Zhang, penanggung jawab kota suci pedang, juga ada di antara mereka, lah berdiri di samping Qinlai dengan raut wajah yang nyaris tak terlihat. Chen Ping, keluar dari sini. Qinlai meraung marah, suaranya menggelegar seperti guntur. Kalau terjadi apa-apa pada putraku, aku akan membunuh semua orang di sekte pedangmu. Chen Ping berjalan keluar gerbang perlahan-lahan, diikuti oleh Mo Chen, Humazi, Ling Xue, dan semua murid sekte pedang. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada musuh, wajah setiap orang menunjukkan tekad untuk mati. Di mana Qin Feng? Qinlai menatap Chen Ping dengan saksama, niat membunuh di matanya hampir mengeras menjadi nyata. Budidayanya sia-sia dan dia dibuang keluar kota. Chen Ping berbicara dengan nada datar, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Kau mencari kematian. Qinlai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tekanan dari alam abadi bumi tingkat 8 meletus seperti tsunami. Lengan putraku terputus, dan kultivasinya hancur total. Beraninya kau masih begitu sombong. Dia sendiri yang menyebabkan hal ini. Chen Ping menatapnya tanpa rasa takut, jika guru tidak berbicara, dia pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Dan ingat, ini adalah kota suci pedang, wilayah Li Chunfeng, bukan wilayah villa pedang lahimu. Chen Ping tahu bahwa Li Chunfeng ada di belakangnya, jadi dia tidak takut pada Qinlai. Bahkan jika Qinlai memanggil begitu banyak sekte, Chen Ping tidak takut. Ekspresi Qinlai sedikit berubah ketika Li Chunfeng disebut, tetapi langsung digantikan oleh amarah. Jangan pikir kau bisa menakutiku dengan menyebut Tuan Kota Li. Bahkan jika Tuan Kota datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu dari kejadian hari ini. Dia menoleh ke samping dan menatap Zhang, orang yang bertanggung jawab. Saudara Zhang, Chen Ping ini menggunakan kekerasan dan melukai orang-orang di kota Jiansheng, meremehkan nyawa manusia. Bukankah seharusnya dia ditangani sesuai aturan? Zhang, penanggung jawab, berdeham dan melangkah maju, berkata, Chen Ping, Anda telah berulang kali menyebabkan konflik di kota pedang suci dan melukai Tuan Muda Villa Pedang Lahi dengan parah. Ini telah melanggar peraturan kota. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, jika kau bersedia meninggalkan kultivasimu dan menyerahkan markas sekte pedang, aku mungkin bisa memohon agar kau dibebaskan. Kata-kata ini tampaknya adil, tetapi sebenarnya bias. Cepat, Chen Ping menatap orang yang bertanggung jawab dengan bingung. Dia tidak menyangka orang ini akan berubah begitu. Selama kompetisi, Zhang, orang yang bertanggung jawab, menggunakan status dan jabatannya untuk memaksa Qinlai agar tidak menggunakan kekerasan. Tapi sekarang, dia benar-benar berdiri di pihak Qinlai. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini pasti telah menerima manfaat dari Qinlai, dan manfaat ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Hahaha, Humazi tak kuasa menahan tawa. Tuan Zhang, Anda pasti telah menerima beberapa bantuan dari keluarga Qin, kan? Qin Feng membawa anak buahnya untuk memprovokasi kita, dan menggunakan afrodisiak untuk menjebak Nona Ling Xue. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu salah? Chen Ping? Wajah Zhang menjadi gelap. Jangan bicara omong kosong. Aku selalu adil dalam bertindak. Hanya, Chen Ping mencibir, kurasa Villa Pedang Lahi yang memberimu harta karun itu. Matanya mengamati Zhang, orang yang bertanggung jawab, seolah ingin melihat apa yang terjadi. Wajah manajer Zhang sedikit berubah, dan ia tampak sedikit malu, lah memang menerima pedang dari Villa Pedang Dewa. Dan pedang itu juga merupakan harta karun villa tersebut. Kalau tidak, sebagai penanggung jawab kota pedang suci, dia tidak akan berdiri di pihak Qinlai secara terbuka. Para pemimpin sekte ini juga mendapat keuntungan dari Villa Pedang Lahi, jadi mereka mengikuti Qinlai untuk menyerang Chen Ping dan sekte pedang. Lagi pula, dalam masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah, tidak ada yang namanya tidak mendapatkan apa-apa tanpa kerja keras. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Chen Ping, jadi karena Divine Sword Villa bersedia menawarkan keuntungan, mereka sangat senang menerimanya. Omong kosong, teriak Zhang, tangkap orang sombong ini. Mengikuti perintahnya, para biksu di sekitarnya segera mengelilinginya, dan semua jenis senjata ajaib memancarkan
cahaya spiritual dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mo Chen melindungi Chen Ping di belakangnya dan menghunus pedangnya. Jika kau ingin menyentuh muridku, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Kau tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Qinlai mendengus dingin dan mengambil tindakan sendiri. Angin telapak tangan dari tingkat ke-8 alam abadi bumi datang langsung ke wajah Mo Chen dengan momentum yang mampu menghancurkan dunia. Tuan, hati-hati. Chen Ping terkejut dan ingin maju untuk menghentikan mereka, tetapi dia dihadang oleh beberapa kultivator alam abadi bumi. Ledakan. Mo Chen sama sekali bukan tandingan Qinlai, terbanting dan terbentur dinding dengan keras, darah menyembur keluar dari mulutnya, menguasai barang lama. Chen Ping dan Hu Mazi meraung pada saat yang sama dan ingin menyelamatkan, tetapi dihentikan. Qinlai berjalan menuju Mo Chen yang terkapar selangkah demi selangkah, dengan senyum kejam di wajahnya. Mo Chen, sekte pedangmu dulu begitu mulia, tapi sekarang berakhir seperti ini. Serahkan buku rahasia sekte pedangmu, dan mungkin aku bisa memberimu kematian yang cepat. Angan-angan, Mo Chen batuk seteguk busa darah, matanya penuh dengan perlawanan. Mata Qinlai dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mengangkat kakinya untuk menginjak kepala Mo Chen. Pada saat kritis ini, sebuah suara dingin terdengar. Tuan Qin, menindas yang lemah itu terlalu buruk, bukan? Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Ling Sui berdiri di depan Mo Chen, dengan pedang di tangannya. Menunjuk langsung ke arah Qinlai. Meskipun tubuhnya sedikit gemetar ketakutan, tatapannya sangat tegas. Seorang gadis kecil berani menghentikanku. Mata Qinlai berkilat jijik, dan dia menamparkan Ling Sui tanpa mengubah telapak tangannya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ling Sui. Jika dia menamparnya, Ling Sui akan terluka parah, atau bahkan terbunuh. Mata Chen Ping merah padam, dia ingin melepaskan diri namun tak berdaya, dia hanya bisa menyaksikan angin palem mendekat. Ledakan, tragedi yang diharapkan tidak terjadi. Tirai cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depan Ling Sui, menghalangi angin. Telapak tangan Qinlai. Siapa? Wajah Qinlai sedikit berubah dan dia tiba-tiba melihat sekeliling. Li Chunfeng muncul di halaman pada suatu saat, dan dengan lambaian ringan pengocok di tangannya, tirai cahaya keemasan perlahan menghilang. Tuan Kota Li, pupil mata Qinlai sedikit mengecil, tak menyangka Li Chunfeng akan muncul lagi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Kota. Tolong jangan ikut campur. Pertarungan pribadi dilarang di kota suci pedang. Apakah Tuan Qin lupa? Nada bicara Li Chunfeng tenang, namun dengan keagungan yang tak terbantahkan. Wajah Qinlai muram dan ragu-ragu. Dia tahu bahwa kekuatan Li Chunfeng tak terduga. Jika pihak lain bersikeras melindungi Chen Ping, dia benar-benar tidak akan mendapat manfaat apapun. Namun, ketika ia memikirkan kondisi putranya yang menyedihkan, amarah di hatinya kembali berkobar. Tuan Kota, bocah ini telah menyakiti putraku dan menghancurkan reputasi Villa Pedang Lahi kita. Kebencian ini tak terdamaikan. Qin Feng memprovokasi lebih dulu, lalu menggunakan cara-cara tercela. Chen Ping hanya melawan untuk membela diri. Li Chunfeng berkata dengan tenang, aku sudah menyelidiki masalah ini. Villa Pedang Lahi yang pertama-tama salah. Jika Tuan Qin bersikeras membuat masalah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tekanan dari tingkat ke-9 alam abadi bumi menyelimuti Qinlai seperti entitas fisik. Tiba-tiba merasa sesak. Napas dan wajahnya memucat. Para pemimpin sekte di belakangnya juga mundur, jelas sangat takut pada Li Chunfeng. Bagus, Li Chunfeng hebat sekali. Qinlai menggertakkan giginya, jejak kebencian terpancar di matanya. Aku, Villa Pedang Lahi, akan mengingat penghinaan ini hari ini. Ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia melotot tajam ke arah Chen Ping dan pergi bersama anak buahnya karena malu. Melihat hal ini, sekte-sekte yang awalnya mengikuti Qinlai untuk ikut bersenang-senang juga mundur dengan bijak, takut akan mendapat masalah. Zhang, penanggung jawab, menyaksikan kejadian ini, wajahnya pucat pasi, ingin mengatakan sesuatu, tetapi terpaksa mundur oleh tatapan dingin Li Chunfeng. Krisis telah teratasi dan semua orang bernapas lega. Terima kasih, Tuan Kota Li, atas bantuanmu lagi. Chen Ping melangkah maju dan membungkuk dengan hikmat. Hati,
Li Chunfeng melambaikan tangannya, itu mudah. Tapi Qinlai adalah orang yang pendendam, jadi sebaiknya kau berhati. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ada urusan penting yang harus saya selesaikan, jadi saya pergi dulu. Kalau ada kesulitan, silakan hubungi saya. Setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi pelangi putih dan menghilang ke langit. Melihat kepergian Li Chunfeng, Chen Ping merasakan emosi campur aduk. Kakak senior Chen Ping, kamu baik-baik saja. Ling Xue berjalan ke sisinya dan menatapnya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepala dan menatap Mo Chen yang sedang dibantu murid-muridnya. Guru, bagaimana perasaan Anda? Mo Chen melambaikan tangannya, wajahnya masih pucat. Tulang-tulang tuaku masih bisa bertahan, tapi Qinlai tidak akan pernah menyerah. Aku khawatir kita dalam masalah besar. Hu masih juga khawatir. Orang tua itu telah beroperasi di langit kelima selama bertahun-tahun dan memiliki koneksi di mana-mana. Jika dia benar-benar bersatu dengan sekte-sekte besar untuk menghadapi kita, bahkan dengan perlindungan Tuan Kotali, aku khawatir dia tidak akan mampu melawan. Chen Ping tetap diam, lah tahu ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Balas dendam Qinlai akan datang cepat atau lambat, dan akan lebih dahsyat lagi. Pada saat ini, Qinlai memimpin anak buahnya pergi, wajahnya begitu muram hingga air bisa menetes keluar. Di dalam kereta, Qin Feng, yang lengannya terputus dan kultivasinya hancur, terbaring lumpuh seperti lumpur, hanya dengan kebencian dan keheningan di matanya. Ayah, aku akan membunuhnya. Aku akan mencabik-cabik Chen Ping. Raungan Qin Feng serak dan tidak menyenangkan, dan keropang darah di ujung yang patah pecah lagi karena kegembiraan. Qinlai membanting tembok mobil, menyebabkannya langsung ambruk. Jangan khawatir, aku akan memastikan dia berharap mati. Sekilas kekejaman terpancar di matanya. Awalnya ia mengira bisa memenangkan pertempuran dengan bantuan Sang dan kekuatan berbagai sekte, tetapi ia tidak menyangka Li Chunfeng akan begitu melindungi Chen Ping. Tekanan dari alam abadi duniawi tingkat ke-9 bagaikan pedang yang menggantung di atas kepalanya. Selama Li Chunfeng tetap di kota suci pedang, peluangnya untuk menang akan kecil. Chen Ping, Qinlai menggertakkan giginya, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa tenang bersembunyi di kota suci pedang? Qinlai memutuskan untuk terus mencari bantuan. Villa Senjian mereka adalah villa pembuat pedang yang terkenal. Selama mereka bersedia membayar tunjangan, ia yakin ia tidak akan menemukan seseorang untuk membantu. Terlebih lagi, Qinlai juga tahu bahwa Chen Ping mempunyai konflik dengan kuil, dan Master Istana ke-6 kuil bahkan telah mencari Chen Ping. Jadi musuh dari musuhku adalah temanku. Qinlai memutuskan untuk pergi ke surga ke-6 untuk menemukan penguasa Istana ke-6, Laut. 3 hari kemudian, sebuah kereta hitam yang tidak mencolok melaju keluar dari Villa Excalibur dan melaju ke arah barat. Di dalam kereta, Qinlai memandang pemandangan yang berlalu di luar jendela, sambil membelai belati hitam yang diukir dengan rune aneh di tangannya. Ini dibangun oleh leluhurnya di Villa Pedang Ilahi di masa mudanya. Terbuat dari besi hitam berusia 10.000 tahun dan diukir dengan rune. Qinlai berencana menggunakan belati ini dan meminta Master Istana ke-6 untuk membantu menghadapi Chen Ping. Surga ke-6. Di tengah pegunungan berkabut, sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari kristal hitam melayang di udara. 6 bola merah darah di puncak istana memancarkan aura menakutkan. Qinlai berdiri di tangga batu giok yang dingin, memegang belati hitam tinggi-tinggi di tangannya. Qinlai dari Villa Pedang Ilahi, aku ingin menghadap Tuan Istana. Qinlai tidak berani terburu-buru masuk ke Istana ke-6, lagi pula, di belakang Istana ke-6 adalah kuil dewa. Namun, di balik kuil itu terdapat seluruh klan dewa. Sekuat apapun Villa Pedang Dewa, mereka tak mampu menyinggung seluruh klan dewa. Qinlai berteriak 2 kali, dan aula menjadi sunyi senyap, hanya cahaya lilin yang bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi. Setengah batang dupa kemudian, suara serak seperti gesekan besi berkarat terdengar, Tuan Qin dari Villa Pedang Lahi. Apa yang Anda lakukan di Istana ke-6 saya? Qinlai menggigil, keringat dingin mengucur dari dahinya. Aku bersedia mempersembahkan pedang tertinggi dari Villa Pedang Lahi, dan hanya meminta Master Istana ke-6 untuk bertindak dan membunuh orang ini.
Oh, suaranya sedikit main-main, siapa yang sepadan dengan pengeluaranmu? Chen Ping, kata Qinlai ringan. Mendengar nama Chen Ping, Master Istana ke-6 tiba-tiba berdiri. Lah sudah lama ingin membunuh Chen Ping, tetapi sayangnya Master Istana ke-4 mengirim Yun Xiu untuk mengancamnya secara langsung dan menghentikannya. Membunuh Chen Ping, Master Istana ke-6 pun tak berdaya. Tetapi jika dia tidak membunuh Chen Ping, dia tidak akan bisa melapor pada Master Istana ketiga, yang membuat Master Istana ke-6 menjadi sangat sulit. Sekarang Qinlai telah datang ke pintu, Master Istana ke-6 tinggal memanfaatkan situasi dan mendapatkan pedang. Itu, datang, Master Istana ke-6 berbicara dan membiarkan Qinlai masuk. Penguasa Istana ke-6 melambaikan tangannya, dan Qinlai melemparkan belati di tangannya. Penguasa Istana ke-6 menatap belati itu dan tidak bisa melepaskannya. Baiklah, aku bisa membantumu, tapi Chen Ping punya banyak pembantu di sekitarnya, jadi sebaiknya kau cari lebih banyak orang, kata Master Istana ke-6. Qinlai mengangguk, terima kasih, Kepala Istana. Saya akan mencari orang lain. Ya, kata penguasa Istana ke-6, ya, lalu melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, 3 biksu berbaju zirah merah darah keluar dari aula. Sang pemimpin tampak kosong, tetapi auranya telah mencapai tingkat ke-9 awal alam abadi duniawi, tidak jauh lebih rendah daripada Li Chunfeng. Ini adalah 3 pengawal darah dari klan dewa yang dikirim oleh kepala istana ketiga kita. Biarkan mereka membantumu, dan mereka pasti bisa membunuh Chen Ping. Kata-kata penguasa istana ke-6 membuat Qinlai sangat senang. Dengan munculnya 3 kultivator kelas 9 di alam abadi bumi secara tiba-tiba, Li Chunfeng tidak perlu lagi ditakuti. Ikuti kami dan jangan bertindak gegabah. Biksu berbaju besi darah terkemuka berbicara dengan suara dingin dan berbalik untuk berjalan keluar aula. Qinlai bergegas mengejar, dan batu di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Dengan istana ke-6 kuil mengambil tindakan, bahkan jika Li Chunfeng mengambil tindakan secara pribadi, Chen Ping pasti akan mati. Namun, untuk berjaga-jaga, Qinlai mengatur 3 pengawal darah para dewa di Villa Pedang Lahi, lalu menuju ke Pegunungan Angin Hitam tanpa henti. Chen Ping telah mencari cabang balai dao jahat, dan Qinlai juga mengetahuinya. Lagi pula, Chen Ping membuat keributan di gedung informasi sehingga hampir semua orang di kota Pedang Suci mengetahuinya. Selama kita meminta orang-orang dari Istana Jalan Jahat untuk datang dan membantu, kita akan aman. Pegunungan Angin Hitam. Di sebuah lembah yang dipenuhi racun, Yu Wuxi sedang duduk bersila di atas altar yang terbuat dari tengkorak. Aura hitam pekat menyelimutinya, dan sosoknya yang semula ilusi kini menjadi jauh lebih padat. Jelas bahwa ia telah memulihkan sebagian besar kekuatannya dengan bantuan metode rahasia Istana Dao Jahat, dan tubuh fisiknya pun telah pulih. Penatua, Qinlai dari Villa Pedang Lahi ingin bertemu denganmu. Seorang penjaga berwajah hijau dan bertaring melangkah maju untuk melanor. Yu Wuxi membuka matanya, cahaya dingin bersinar di matanya, biarkan dia masuk. Qinlai tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia melangkah ke altar. Altar itu dikelilingi kerangka para biksu, dan udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Dibandingkan dengan kemunafikan sekte cahaya suci, tempat ini bagaikan neraka yang sesungguhnya di bumi. Kakak Yu, kamu baik-baik saja. Qinlai menahan rasa tidak nyamannya, membungkuk dan tersenyum. Yu Wuxi perlahan berdiri, meregangkan tubuh barunya, tulang-tulangnya berderak saat ia berbicara. Tuan Qin, saya merasa terhormat berada di sini. Apa yang membawa Anda ke sini? Saya ingin bekerja sama dengan Istana Jalan Jahat untuk melenyapkan seseorang. Qinlai langsung ke intinya, pria ini juga punya dendam lama terhadap saudara Yu. Siapa itu? Chen Ping. Chen Ping. Yu Wuxi mengepalkan tinjunya dengan keras, energi gelap bergejolak di telapak tangannya. Bajingan yang menghancurkan tubuhku. Suara langkah kaki terdengar dari balik altar, dan Yu Wuji dan putrinya Yu Yue berjalan keluar perlahan. Setelah mereka melarikan diri, mereka menemukan Yu Wuxi dan tinggal di sini sementara. Wajah Yu Yue dipenuhi dengan kebencian. Paman, Chen Ping ini menghancurkan sekte kita, dan Humasi, yang bersamanya, juga merenggut kepolosanku. Yu Yue sudah lama ingin membunuh Chen Ping dan Humasi,
tetapi sayangnya tubuh Yu Wuxi belum pulih, jadi dia telah menunggu. Ping, Yu Wuji membelai kepala putrinya dengan sedih dan berkata kepada Yu Wuxi, "Kakak, kamu harus membunuh Chen." Yu Wuxi mengangguk, menatap Qin Lai dan bertanya, "Bagaimana jika Tuan Qin bekerja sama? Aku sudah mengerahkan para master dari 6 aula kuil suci. Dengan sedikit usaha lagi dari aula jalan jahat, Chen Ping tidak akan bisa melarikan diri," kata Qin Lai dengan suara berat. "Setelah misi selesai, aula jalan jahat akan diprioritaskan dalam memilih harta karun milik Chen Ping." Keserakahan terpancar di mata Yu Wuxi. "Apakah kamu serius? Tidak ada kepalsuan." Pada saat ini, sebuah suara menyeramkan terdengar dari kedalaman altar, "Karena kita berurusan dengan orang-orang yang dilindungi Li Chunfeng, bagaimana mungkin aku tidak hadir?"